Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Oke, di video kali ini kembali kita akan menjawab postingan yang ditampilkan oleh akun-akun orang di luar Islam ya, yang mencoba untuk berbicara tentang Islam, tentang ajaran Islam itu. Ya, saya oke, tidak masalah. Nah, untuk kali ini diupload oleh orang yang bernama akun Papel88. Sebagaimana kita ketahui, beberapa mingguan ini kita sorot sekali dengan adanya postingan yang menampilkan orang yang seolah-olah itu beragama Islam, seolah-olah ustadz gitu loh, seolah-olah memakai pakaian yang biasa dipakai ustadz-ustadz. Tetapi dia mengatasnamakan haji lah, mengatasnamakan ustadz lah. Itu suatu kebohongan yang mereka tampilkan kepada publik di dalam YouTube. Apakah begitu suatu ajaran dalam mengajarkan, dalam menebarkan suatu ajaran? Saya kira hati nurani orang akan bertanya-tanya. Hati nurani manusia pasti bertanya-tanya, kok seperti itu, menampilkan sesuatu kebohongan gitu loh. Sebagaimana kita ketahui, orang yang ditampilkan yang bernama Cosman Cornelius atau Cornelius yang dikatakan dia katanya Muhammad KC. Muhammad itu katanya dia mendapatkan nama di Arab sana pada saat dia naik haji. Padahal tidak semudah itu dalam pemberian nama. Tidak seperti membeli permen di toko dikasih orang nama langsung dibawa pulang. Tidak seperti itu. Yang pertama itu. Yang kedua, nama Muhammad itu tidak bisa berdiri sendiri kalau untuk diberikan kepada seseorang. Itu harus didampingi. Minimal Muhammad apa di belakangnya harus ada nama itu. Jadi tidak boleh berdiri sendiri. Nah, dari argumen Pak KC kemarin, dia katanya dikasih nama Muhammad. Itu berdiri sendiri, itu juga tidak dibenarkan di dalam Islam. Nah, jadi penyesatan yang kedua yang disampaikan oleh orang yang bernama Cosman Cornelius, itu dia mengatakan buku Safinah itu sesat. Buku yang dijadikan panduan sebagian kaum muslimin, terutama di pesantren-pesantren, dia katakan sesat. Ini suatu penodaan agama namanya. Ini bukan berdebat agama, bukan suatu opini, bukan suatu hal-hal lain yang berbicara di dalamnya tentang ajaran agama, terutama agama Islam. Bukan itu bukan suatu pemikiran yang untuk memuat suatu argumen perdebatan atau agama, doktrin, keyakinan, bukan. Itu mengatakan penyesatan kepada orang Islam. Karena buku Safinah itu adalah buku yang menerangkan, menjelaskan hal-hal apa saja di dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Jadi tidak ada buku Safinah ini, ya ingat ya, buku Safinah ini tidak akan bakal ada kalau tidak ada Al-Quran itu, gitu loh. Tidak akan bakal ada buku Safinah ini kalau tidak ada Al-Hadis. Jadi sumber pokok utama dari buku Safinah ini itu adalah Al-Quran dan Al-Hadis. Gunanya apa? Gunanya untuk memudahkan anak-anak yang masih seumuran TK, SMP, memudahkan mereka belajar, terutama dalam menggali-gali keilmuan yang dalam berbahasa Arab itu sendiri, berbahasa Arab gundul, yang kemudian dinukilkan, yang kemudian dikhususkan membahas satu bidang, disubkan menjadi satu bidang. Misalkan saya kasih contoh, Al-Quranul Karim itu memerintahkan sholat di dalam rukun Islam. Perintah sholat ini di dalam Al-Quran
masih secara umum, karena Al-Quran itu datangnya untuk menjelaskan secara umum global tentang panduan dalam Islam itu sendiri. Nah, kemudian sholat ini dijabarkan, didetailkan di dalam hadis-hadis. Akan tetapi hadis-hadis sifatnya masih global, sangat umum, sangat luas sekali cakupannya kalau hadis-hadis tersebut. Tentunya kalau mencari dalil-dalil penjelasan hadis, di dalam hadis itu kan sangat banyak tuh. Hadis Muslim, Bukhari dan sebagainya, dan hadis-hadis yang lain. Itu kalau misalkan menggali suatu hukum dalam bidang tentang sholat, maka terlalu memperbanyak waktu untuk mencarinya di dalam hadis yang bertebaran itu. Nah, kemudian datanglah ulama-ulama yang menggali itu, mensubkan agar mudah anak-anak itu mengetahui bahwa sholat itu yang dijelaskan di Al-Quran, yang diperintahkan di Al-Quran, kemudian dijabarkan di hadis-hadis yang masih bertebaran, yang sangat umum itu, sangat luas, disubkan menjadi buku, namanya buku Sapina itu, dengan sandarannya itu biasanya kepada imam-imam mazhab, salah satunya itu Imam Syafi'i gitu loh. Jadi di dalam buku itu memudahkan anak-anak mengetahui, oh ini loh syarat sah sholat, syarat wajib sholat, hal-hal yang membatalkan sholat, hal-hal yang itu dipandu semua di buku Sapina itu, untuk anak-anak TK, untuk anak-anak SMP yang sejalur itu. Dan biasanya ini hidupnya di jalur pesantren, karena buku ini jadi panduan, bahan pokok untuk anak-anak pesantren. Karena selain itu digali dalam bahasa aslinya, yaitu untuk pembelajaran dalam bahasa Arab. Nah, di situ juga ditemukan kaidah-kaidahnya dalam ilmu nahwu sarafnya. Jadi itu ya. Jadi buku Sapina itu dikatakan sesat oleh orang yang bernama MKC itu yang jadi masalah, itu yang membuat hukumnya itu nanti dia bisa terjerat hukum di sana. Terlepas dia apakah agamanya Islam, apakah dia di luar Islam, itu tidak ada masalah, karena dia telah membuat orang yang menuduh buku Sapina itu sesat, itu orang banyak kecewa, sangat kecewa orang dengan pernyataan buku Muhammad KC ini, terutama ya pabrik-pabriknya yang pertama. Yang kedua, umat muslim yang dari kalangan santri, yang notabene biasanya di dalamnya itu dari kalangan NU. Sama sekali di sini sangat parah orang yang bernama MKC ini. Ya itu nanti tinggal ya penyelidikan polisi aja nanti apabila dia sudah dipanggil nanti gitu loh. Nah, orang yang bernama Fapel 88 ini, dia mengupload hal-hal yang jadi laporan untuk ke polisi. Dia mengupload video orang yang bernama MKC itu letaknya, mengupload, mengedarkan itu. Oke, kita lanjut ya, apa yang diposting oleh orang ini dulu, yang dia di sini nampaknya dia memposting video dari mantan muslim ya, namanya Pendeta Saifuddin Ibrahim kalau tidak salah. Mari kita simak aja ya. Oke, go. Halo guys, salam sejahtera untuk kita semua. Salam waras. Puji Tuhan, kita sering sekali mendengarkan orang-orang saudara kita ya, sering mengatakan bahwa Alkitab itu sudah tidak asli, alias KW atau palsu ya. Dan itu sering diulang-ulang seperti kaset terusan. Lalu bagaimana dengan kitab mereka? Apakah kitab milik mereka itu masih orisinil, asli, belum diubah-ubah? Langsung saja mari kita saksikan penjelasan Bapak Saifuddin Ibrahim yang sangat-sangat cerdas. Tidak usah baperan, apalagi lapor-melapor. Simak saja dan renungkan baik-baik. Semoga ini bisa memberikan pencerahan dan memberkati Anda semua. Selamat menyaksikan setelah cuplikan berikut ini. Selamat malam Pak Pendeta. Silahkan dengan pertanyaannya.
ada satu pertanyaan saya mau tanyakan. Ya, baik. Nah, teman-teman kita dari Muslim selalu mengatakan bahwa Alkitab sudah dirubah-rubah. Hmm. Nah, pertanyaan saya adalah, apakah Al-Quran juga dirubah-rubah atau gimana, Pak? Dari sejak awal diturunkan, Pak. Makasih, Pak. Saudara Joki, Saya bukan mengatakan Bible Kristen fiksi. Bible Kristen itu palsu. Lapor. Yang begini, fakta ilmiah, kajian ilmiah. Dibuktikan dengan data-data. Ini yang Pak Dedek percaya selama ini omong kosong, Pak. Saya yang bohong ente dulu. Ini datanya. Palsu. Tapi lapor polisi. Lapor polisi sana, Mabes. Ini palsu semua. selamat malam. Oke. Nah, di sini dari Papel 88 ini menampilkan satu video yang diuploadnya, yaitu Pendeta Saifuddin yang lagi berlep pria dengan konco-konconya, terutama ya kan, dengan teman-temannya membahas tentang materi, yaitu tentang Al-Quran. Oke, mari kita simak aja nanti apa yang ingin dia coba sampaikan terhadap Al-Quran tersebut gitu loh. Oke, di sini saya mau menjelaskan dulu bahwa apa yang disampaikan oleh argumen-argumen orang terjemahan ini, katanya Alkitab mereka itu diubah-ubah. Sebenarnya di dalam Islam itu, umat Islam itu mengetahui informasi ini di dalam kitab suci Al-Quran, yaitu saya bacakan dulu dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 78 ya. Sesungguhnya ada segolongan di antara mereka yang memutar-mutar lidahnya membaca Alkitab, supaya kamu mengira yang dibacanya itu sebagian dari Alkitab, padahal itu bukan dari Alkitab, dan mereka mengatakan ini yang dibaca itu datang dari sisi Allah, dari sisi Tuhan, padahal ia bukan dari sisi Allah. Mereka berkata dusta terhadap Allah, sedangkan mereka mengetahuinya. Jadi begini, Al-Quran itu sudah menggambarkan bahwa memang di dalam kitab-kitab sebelum Al-Quran itu datang, itu adanya perubahan-perubahan. Hanya saja jejak historis perubahan-perubahan itu harus digali kembali. Tentunya ya seperti contoh mencari nama Ahmad, mencari nama Muslim di dalam kitab-kitab perjanjian lama atau perjanjian baru, itu tentunya harus digali ke dalam bahasa aslinya, yaitu bahasa Ibrani. Nah, makanya alhamdulillah dari sebagian dari para mualaf seperti Ustadz Kaimana itu sudah menemukan di dalam beberapa postingannya itu nama Ahmed dan nama Muslim di dalam kitab-kitab perjanjian lama, Yesaya dan sebagainya. Tapi itu saya tidak gali di sini dulu. Saya hanya memaparkan ini bahwa itu loh yang dimaksudkan dalam Al-Quran itu adanya perubahan-perubahan gitu loh. Tetapi jejak yang dirubah-rubah itu masih bisa digali, masih bisa ditemukan, dan untuk pembuktian bahwa ini loh yang sebenarnya yang dimaksudkan dalam Al-Quran itu gitu loh. Itu dulu untuk pemahamannya di sini gitu loh. Oke, saya lanjut ya. Oke, ini saya juga tampilkan beberapa postingan yang ya sebagai pelajaran ya, perbandingan apakah ini, tinggal Anda nanti pelajarin. Yang dimaksud sebagian yang dirubah-rubah itu seperti ini gitu loh. Maksudnya yang dimaksud dalam Al-Quran itu, oh ini loh yang dirubah-rubah gitu loh. Sebagian lah, ini sebagian kecil dulu saya tampilkan. Oke, kita lanjut sambil Anda membaca itu dalam postingan. Kita lanjutkan perdebatan
para misionaris ini ya, para pendeta Saifuddin dengan konco-konconya. Oke, kita dengar sambil ya. Oke. Selamat malam Pak Pendeta. Silakan dengan pertanyaannya. Ada satu pertanyaan yang saya mau tanyakan. Ya, baik. Nah, teman-teman kita dari Muslim selalu mengatakan bahwa Alkitab sudah dirubah-rubah. Nah, pertanyaan saya adalah, apakah Al-Quran juga dirubah-rubah atau gimana Pak? Dari sejak awal diturunkan Pak. Makasih Pak. Saudara Joki, kalau kita meneliti ada pelajaran tentang Al-Quran, bahwa Al-Quran yang ada di tangan yang saya baca juga tadi itu adalah Mashaf Utsmani. Dalam Mashaf Utsmani berarti Mashaf yang ditulis ketika zaman Umar bin Khattab gitu. Oke. Ada beberapa ayat yang tidak ditulis di dalam Al-Quran yang ada pada Mashaf Utsmani, termasuk di dalamnya tentang menyusui orang dewasa. Itu karena itu Al-Quran juga, tetapi tidak ada di Mashaf modern ini. Itu. Oke. Nah, di sini Madia akan jelaskan dulu mengenai sejarah adanya pembentukan atau pengumpulan Al-Quran sejak diturunkannya Al-Quran itu kepada Nabi Muhammad, kemudian ditulis oleh yang bernama Zaid. Nah, di sini pendeta ini salah juga, dia menjelaskan mengenai Al-Quran itu sudah di zaman Umar. Yang dia katakan tadi Mashaf Utsmani, salah seperti itu cara menjelaskannya, dan cara di dalam itu juga salah, banyak informasi yang salah dikatakan pendeta. Yang benar di dalam Islam bahwa Al-Quran sampai saat ini itu adalah Al-Quran dari namanya Rasm Utsmani. Itu yang benar ya, bukan Mashaf seperti pendeta ini mengatakan Mashaf, tidak ada seperti itu. Yang benar adalah Rasm Utsmani. Apa itu Rasm Utsmani? Rasm Utsmani itu adalah hasil ya pembukuan yang terjadi di zaman Utsman bin Affan, Khalifah Utsman bin Affan. Jadi salah juga pendeta ini Saifuddin mengatakan di zaman Umar, itu salah. Yang benar adalah di zaman Khalifah Utsman bin Affan. Itu sudah final bahwa Al-Quran sudah sampai saat ini itu sudah adalah hasil dari pembukuan yang sudah dikumpulkan, yang sudah disidangkan, yang sudah dimusyawarahkan oleh Majelis Ummul Quran pada masa yang dibentuk oleh Khalifahan Utsman, yang dimana mengumpulkan seluruh para pemerhati, para penghafal, para pengumpul, para sahabat-sahabat Nabi dan istri-istri Nabi, dikumpulkan semua untuk membukukan satu bondel Al-Quran yang bernama Rasm Utsmani. Ya, itu Al-Quran Rasm Utsmani itu bagaimana? Nah, Al-Quran Rasm Utsmani itu yang ada sekarang ini, yang sampai saat ini ada sekarang. Akan tetapi bedanya, apabila Anda mau lihat Rasm Utsmani yang masih asli, Anda tinggal bayangkan atau hilangkan baris, harokat, titik komanya di Al-Quran itu gitu loh. Maka itu namanya Rasm Utsmani. Dan ini sudah Anda bisa lihat kalau mau lihat aslinya di Timur Tengah sana, di Museum Madinah dan Museum Turki. Anda bisa lihat itu Rasm Utsmani yang asli. Nah, itu Anda bisa lihat juga tahun per tahun, abad per abad, itu bisa dilihat perkembangan Rasm Utsmani itu yang ditulis oleh orang-orang yang ada pada zamannya pada masa itu. Ada pada masa 100 tahun sekali, ya 1000 tahun per tahun. Nah, itu ada semua
jalur-jalurnya itu, dan semua sama sumbernya itu pada masa 25 Hijriah, tahun Hijriah. Pada masa itu sudah klop, sudah mantap semua, sudah terbukukan Rasam Utsmani itu gitu loh. Itu jadi saya ini hanya mengcounter dulu kesalahan yang disampaikan informasinya oleh orang yang bernama Pendeta Saifuddin Ibrahim ini, agar orang tidak salah. Jadi Rasam Utsmani itu semua sama di seluruh dunia, tidak ada yang berbeda. Ingat ya, Rasam Utsmani yang ada kita pakai Al-Quran itu sekarang itu Rasam Utsmani. Akan tetapi ingat, yang membedakannya titik, harokat, tanda baca Al-Quran itu gitu loh. Nah itu nanti kita kupas kembali di pembahasan berikutnya setelah ini. Tapi perlu dipahami dulu, Rasam Utsmani ini sama. Ingat ya, tafsirnya sama, makna Al-Qurannya sama, terus maksud Al-Quran itu juga sama. Karena itu Rasam Utsmani sudah didukung oleh kaidah-kaidah ilmu bahasa Arab, kaidah-kaidah ilmu nuzulul Quran, asbabul nuzul Quran. Jadi sebab-sebabnya turunnya ayat itu juga sudah dilindungi dalam posisi Rasam Utsmani itu. Jadi tidak akan bisa meleset makna Al-Quran per ayat dari Rasam Utsmani itu. Jadi apabila Anda ingin mengetahui makna Al-Quran yang sebenarnya, Anda tinggal ngecek Rasam Utsmaninya itu. Kemudian Anda gali ke dalam keilmuan yang di dalam kaidah bahasa Arabnya, kemudian dikorelasikan dengan sebab-sebab turunnya ayat atau asbabun nuzul, maka akan kelihatan bahwa oh ini loh maksud Al-Quran, oh ini loh tafsir Al-Quran. Jadi ini semua sama, tidak ada yang beda satupun di dunia ini. Makanya ini adalah suatu keistimewaan Al-Quran dibandingkan dengan kitab-kitab kaum terjemahan itu gitu loh. Jadi apabila semua Al-Quran itu tanda bacanya, tanda titik komanya, barisnya itu dihilangkan, itulah Rasam Utsmani namanya. Yang itu semua sama. Dan kalau rasa titik komanya ini, kamu orang-orang Timur Tengah, tidak ada titik koma, tidak ada tanda baca, mereka mudah membacanya itu dan memahami gitu loh. Memahami itu bahasa itu semua gitu loh. Sama seperti kalau di dalam kitab Taurat yang asli, yaitu dalam bahasa Ibrani, juga pada masa itu tidak ada titik komanya, tidak ada tanda titik, tanda bacanya. Tetapi orang-orang pada masa itu yang masih mengerti bahasa Ibrani, maka dia dengan sangat mudah membaca bahasa Ibrani dalam kitab Taurat itu, bahasa aslinya yang masih original. Jadi ini perlu dipahami dulu ya, agar tidak salah baca. Jadi Rasam Utsmani itu sudah tafsir Al-Quran, maksud Al-Quran itu sudah terlindungi, aman semua. Jadi apabila orang mencoba-coba untuk menafsirkan Al-Quran melenceng dari Rasam Utsmani, maka itu yang dikatakan salah menafsirkan, salah menerjemahkan, salah mengartikan ayat Al-Quran itu gitu loh. Karena dia bakal melenceng dari kaidah Rasam Utsmani. Makanya tidak akan bakal bisa orang mencoba untuk menyalahkan atau mengklaim sesuatu yang di luar Rasam Utsmani itu Al-Quran, itu bakal ketahuan gitu loh. Nah, oke. Kemudian Rasam Utsmani ini kan belum ada titik bacanya, tanda harokatnya kalau dalam bahasa kita. Sedangkan Al-Quran ini kan yang membacanya ini bukan hanya dari orang Arab, dari orang Timur Tengah. Maka ini inisiatif dari para sahabat, orang-orang sahabat Nabi pada masa itu, memberikan tanda baca harokatnya, tanda titik komanya. Itulah yang dibaca, yang dinamakan ilmu qiraat Al-Quran gitu loh. Ilmu qiraat Al-Quran. Nah, ilmu qiraat Al-Quran ini hanya metode membaca Al-Quran itu, agar memudahkan orang membaca Al-Quran itu.
Nah, ilmu qiraat Al-Qur'an ini tidak mempengaruhi mempengaruhi tafsir Al-Qur'an, tidak mempengaruhi arti Al-Qur'an itu sendiri gitu loh. Ya, tidak mempengaruhi arti Al-Qur'an itu sendiri. Karena arti Al-Qur'an, maksud Al-Qur'an, tujuan Al-Qur'an itu sudah termuat dari Rasam Utsmani yang sesuai dengan asbabun nuzul Al-Qur'an itu turun gitu loh. Jadi tidak ada pengaruh tanda titik, koma, harokat dan huruf-huruf yang mewarnai atau yang mencirikan bacaan, metode bacaan itu tidak mempengaruhi tafsir Al-Qur'an, tidak mempengaruhi arti Al-Qur'an gitu loh. Nah, apabila ada orang mencoba mengatakan itu mempengaruhi tafsir Al-Qur'an, mempengaruhi arti Al-Qur'an, itu adalah suatu kebodohan gitu loh. Nanti kita lihat bagaimana pendeta Saifuddin ini mengatakan, oh mempengaruhi, artinya tidak benar. Karena itu hanya metode membacanya. Metode membacanya itu sudah ada huruf-huruf tertentu dan itu sudah diketahui juga oleh ahli-ahli qiraat itu bahwa itu cara metode membacanya yang dikenal dengan qiraat yang 7 itu. Dan itu dibenarkan di dalam hadis Nabi Muhammad SAW sejak zaman Nabi gitu loh. Sudah dibenarkan qiraat 7 itu gitu loh. Jadi sama sekali metode membaca Al-Qur'an bukan berarti Al-Qur'annya beda. Itu suatu pemikiran bodoh namanya. Dengan metode versi Al-Qur'an yang berbeda-beda bacaannya, mengatakan Al-Qur'an itu berbeda, itu suatu pemikiran bodoh. Saya katakan dulu biar otak orang-orang yang kaum terjemahan ini tidak salah paham. Bahwa Al-Qur'an yang sebenarnya dari itu Rasam Utsmani itu belum ada titik tanda baca, titik harokat. Tetapi orang-orang biasa di sana tidak kesulitan memahami makna Al-Qur'an, arti Al-Qur'an dan terjemahan Al-Qur'an dan asbabun nuzul Al-Qur'an, tidak ada masalah. Nah, kemudian untuk mempermudah orang di luar Timur Tengah membaca Al-Qur'an itu diberilah metode yang namanya metode qiraat. Yang dibolehkan itu 7 qiraat bacaan yang berbeda-beda itu boleh. Tujuannya apa? Untuk mempermudah membaca. Dan ciri-ciri 7 qiraat ini huruf-hurufnya memang sudah diketahui. Sama sekali tidak mempengaruhi arti Al-Qur'an, tidak mempengaruhi makna Al-Qur'an. Jadi kalau ada orang mencoba-coba seperti pendeta Saifuddin mengatakan itu mempengaruhi tafsir Al-Qur'an, mempengaruhi arti Al-Qur'an, itu suatu kebohongan, suatu kedustaan. Karena apa? Karena huruf-hurufnya dan tanda bacanya sudah diketahui. Metode ini metode apa? Qiraat sabah ini dari jenis qiraat apa, itu sudah ada. Tanda-tandanya, metodenya, huruf-hurufnya ini sudah diketahui juga. Itu sebatas metode qiraat, namanya qiraat, cara membacanya. Oke, kita lanjut dulu perdebatan ini agar orang sudah punya gambaran ya. Kira-kira nanti apa yang mau coba digulirkan oleh orang pendeta Saifuddin ini. Oke. Pelajari tersendiri di luar dari mempelajari Al-Qur'an. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa Al-Qur'an itu tidak ada perubahan, memang Al-Qur'an yang Mashaf Utsmani yang ada di seluruh dunia sekarang ini adalah tidak ada perubahan sejak zaman Utsman itu, zaman Abu Bakar. Tetapi melihat sejarah pengumpulan Al-Qur'an itu, ada yang dibakar oleh Utsman bin Affan, ada juga yang dipegang oleh Ali bin Abi Thalib yang tidak diserahkan kepada Utsman bin Affan. Ada juga tentang lembaran-lembaran Al-Qur'an yang dimakan oleh kambing ketika Rasulullah meninggal itu juga terkenal dalam sejarah Al-Qur'an. Jadi ada. Oke, nah ini kan pendeta ini mencoba untuk menggiring opini yang sebenarnya nggak jelas. Nggak jelasnya gimana? Karena Al-Qur'an itu sudah sudah terbukukan di zaman Utsman. Itu para ulama-ulama, para sahabat-sahabat Nabi yang dikumpulkan, termasuk orang yang pertama menulis Al-Qur'an itu yaitu Zaid. Sejak zaman Nabi Muhammad itu Al-Qur'an itu turun, Zaidnya sudah dikumpulkan semua, kemudian diatur, dibuatlah sebuah
pembentukan dalam bentuk tertulis dalam pembukuan Al-Quran itu, yang selama ini Al-Quran itu masih, sebelum itu masih terhambur tertulis dalam bentuk tulang-tulang, dalam bentuk pelepah kurma, dalam bentuk medianya loh, maksudnya medianya ini masih ditulis dalam apa namanya itu, alat-alat yang bukan buku gitu loh, bukan seperti lembaran buku itu gitu loh. Artinya masih ditulis dalam pelepah kurma, dalam bentuk batang-batang kurma, dalam bentuk apa namanya batu-batu. Jadi wajar kalau memang ayat Al-Quran yang ditulis dalam bentuk pelepah kurma atau batu, lempengan batu atau daun-daun, itu wajar kalau sampai ada tercecer atau sampai hilang. Apalagi kata pendeta Saifuddin ini, medianya itu dalam bentuk daun-daun atau dalam bentuk lembaran-lembaran daun dimakan, apa dia bilang, kambing. Ya itu tadi benar, wajar, karena itu hanya medianya. Akan tetapi ayat Al-Qur'annya itu ya tidak mungkin hilang. Karena apa? Karena para sahabat Nabi itu ribuan yang hafal Al-Qur'an. Itu dulu yang pertama. Yang kedua, yang hilang itu katanya di rumah Aisyah. Itu salah satu istri Nabi Muhammad SAW. Sedangkan istri Nabi Muhammad itu bukan hanya Siti Aisyah, bukan hanya Aisyah yang menyimpan lembaran-lembaran Al-Qur'an itu. Istri-istri Nabi Muhammad yang lain itu juga menyimpan lembaran-lembaran itu. Yang tentunya sama. Al-Qur'annya sama, hanya saja ditulis di media yang lain yang disimpan juga oleh istri-istri Nabi Muhammad yang lain. Juga ditulis dan disimpan oleh sahabat-sahabat Nabi Muhammad yang lain. Jadi semua termasuk Ja'id yang penulisnya ini pun ada pada saat itu. Jadi tidak akan berpengaruh yang disampaikan oleh pendeta Saifuddin ini, karena itu hanya media ya. Ingat ya, pendeta Saifuddin, media itu artinya ya adalah alat untuk menulisnya. Seperti saya kasih contoh seperti ini aja biar otak orang-orang di luar Islam nyambung. Kita menabung di sebuah bank, kemudian buku tabungannya ini hilang gitu loh. Buku tabungan yang kita pegang ini hilang. Apakah uang kita di bank itu bisa hilang? Tentunya kan tidak. Masih ada arsip-arsip yang lain menjelaskan bahwa kita mempunyai uang itu di bank. Seperti KTP, kita tunjukkan kembali, kartu keluarga dan lain-lain. Sama, kalau media yang ditulis di dalam hadis Nabi itu ada katanya yang lembaran-lembaran Al-Quran itu dimakan kambing, apakah ayat Al-Quran itu hilang lantang? Ya tidak. Istri Nabi yang lain hilang, masih menyimpan. Istri Nabi Muhammad yang lain selain Aisyah ini masih menyimpan. Ja'id yang menulisnya pun masih hidup. Sahabat-sahabat Nabi yang lain juga masih menghafal Al-Quran. Jadi itu sangat safety sekali. Itu sudah seperti kalau di zaman dulu Ummul Quran namanya. Majelis Ummul Quran ini majelis yang bertugas untuk mengkoordinir, mengumpulkan sampai membukukan Al-Quran itu sendiri gitu loh. Itu sudah termuat sudah finalnya di zaman Kekhalifahan Utsman bin Affan. Hasilnya apa? Hasilnya ya itu tadi yang kita baca sekarang ini, Rasem Utsmani namanya. Rasem Utsmani yang kemudian dibuatlah qiraat, cara tanda bacanya gitu loh. Makanya versi Al-Qur'an itu Hafs yang kita baca sekarang di Indonesia ini versi Hafs. Nah, jadi itu sudah final qiraat-qiraatnya. Jadi apakah berbeda Al-Qur'an yang versi-versi yang qiraatnya berbeda ini? Ya tidak mempengaruhi Al-Qur'an itu. Artinya lah, apalagi tafsirnya, apalagi karena disepti dengan nuzul, sebab-sebabnya turun ayat, asbabun nuzul namanya. Jadi biar cukup jelas ya, biar orang ini mengerti juga, orang-orang kaum terjemahan ini gitu loh. Jadi menggali sesuatu itu harus jelas dulu sebab-sebabnya gitu loh. Oke, kita lanjut dulu ya. Ayat Al-Quran yang tidak tertulis, demikian juga pengakuan Zaid bin Sabit tentang pengembangan Al-Quran itu, surat Al-Qasas itu bahkan seratusan ayat itu tidak sempat masuk di dalam mashaf Al-Quran yang sekarang ini.
Jadi itu yang perlu saya sampaikan pada kesempatan. Oke, saya mengerti maksud dari pendeta Saifuddin ini yang mengatakan bahwa ada beberapa ayat yang tidak dimasukkan ke dalam Al-Quran, yang ada sekarang itu. Sebenarnya ini perlu kalau saya jelaskan ini masalah seperti ayat ada beberapa lembaran yang dimakan kambing, hal-hal. Kalau saya galikan kepada keilmuan hadis, karena dalam hadis-hadis yang meriwayatkan itu juga ada hadis yang saya sampaikan di sini, ada hadis lemah, hadis sahih, hadis kuat, hadis yang doib, itu mungkin nggak nyambung ke para pendengar, yang khususnya para pendengar orang-orang kaum terjemahan gitu loh. Jadi saya tidak kupas dalam versi hadis itu, apakah hadis itu doib, lemah dan sebagainya. Saya tidak terlalu. Tapi intinya begini, intinya katanya ayat Al-Quran yang dimakan kambing, yang yang tidak tertulis termuat di dalam pembukuan Al-Quran itu, kalau dalam segi hadis juga itu doib. Tapi itu tidak saya perlu gali di situ, karena percuma saya menjelaskan kepada orang kaum terjemahan ini, percuma gitu loh. Jadi saya hanya menggalikan seperti logika tadi, logika kambing itu hanya alat gitu loh, media, alat untuk menulis lembaran Al-Quran itu hanya medianya, dalam bentuk pada masa itu daun, pelepah kurma. Apabila dimakan, apakah hilang ayatnya? Tidak, karena sahabat Nabi yang lain masih hidup, istri-istri Nabi yang lain juga masih menyimpan yang sama dengan yang hilang kata Aisyah di dalam hadis itu gitu loh, dimakan kambing. Jadi sudah terjawab ya masalah yang dimakan kambing itu medianya. Kemudian kalau ada ayat yang tidak dimasukkan maupun yang tidak dimasukkan, seperti saya sampaikan kembali, hadis itu pun sebenarnya sudah bisa dijawab dengan hadis yang ini, ada hadis yang lemah, yang kuat, yang dhaif, itu sudah terjawab sebenarnya. Tapi mungkin tidak terlalu masuk di otak orang kaum terjemahan ini gitu loh. Makanya saya detailkan di sini bahwa Al-Qur'an itu ada namanya nasih dan mansuh. Saya sampaikan dulu ya, ada yang namanya nasah dan nasih dan mansuh gitu loh. Jadi ada ayat-ayat yang sudah dinasah, ada ayat-ayat yang sudah dimansuhkan. Jadi ini artinya gini, ada ayat-ayat yang seperti gini, menjelaskannya begini ya, biar orang tuh nyambung. Seperti ini saya contohkan. Dulu Nabi Muhammad SAW melarang orang berziarah kubur. Ada dalilnya, ada hadisnya di dalam hadis. Dalil Nabi Muhammad itu melarang orang ziarah berkubur. Karena apa? Karena pada masa itu Nabi mengkhawatirkan orang itu nanti bisa berbuat syirik, menyekutukan Tuhan atau mengagung-agungkan orang yang di kuburan. Gitu loh. Ada pada saat itu hadisnya. Kemudian setelah beberapa waktu lamanya, Nabi Muhammad membolehkan orang berziarah ke kubur. Nah, kemudian hadis yang meriwayatkan yang melarang dimunculkan dengan hadis yang membolehkan itu, kemudian itu namanya dalam informasi Al-Quran itu adalah nasah dan mansuh. Ada ayat-ayat yang sudah dinasah, ada ayat-ayat yang sudah dimansuh, untuk menjelaskan seperti itu gitu loh. Saya gambarkan yang lain, seperti perbudakan. Di zaman Islam itu datang, ada ayat-ayat yang mengatur perbudakan pada masa itu. Nah, kemudian ayat-ayat yang mengatur perbudakan itu kan tidak perlu lagi, karena sekarang ini tidak ada lagi ayat-ayat, tidak ada lagi perbudakan. Nah, jadi ayat-ayat yang seperti dikategorikan seperti itu tidak dimasukkan lagi gitu loh. Ada dijelaskan tapi hanya diwakili secara umum tentang perbudakan itu. Ya. Jadi sudah sangat jelas ya. Jadi ada ayat yang dinasah, ada ayat yang dimansuh. Tapi ini sangat dalam penggalian ilmu dalam Al-Qur'an itu sendiri. Saya tidak perlu menjelaskan di situ, karena yang saya jelaskan ini ingin secara umum agar otak orang kaum terjemahan tentunya khususnya, dan kaum muslimin dimanapun saat ini Anda berada mengerti gitu loh.
agar opini miring dari pendeta Saifuddin ini yang mencoba menggiring itu terjawab gitu loh. Oke, saya kira sudah cukup jelas ya. Semua sudah terjawab. Oke, saya lanjut kembali. Oke, baik. Terima kasih ya. Selamat malam untuk memberkati. Selamat malam. Ya, terima kasih, selamat malam. Silakan untuk selanjutnya dan sholat grasi. Selamat malam. Ya, Malam. Malam, ya. Pak. Silakan. Panjang Selamat hari. malam. Yang pertama, Pak Pendeta, saya mau tanyakan sebenarnya kan kaum Kedar ini kan mengklaim bahwa Quran mereka itu diwahyukan, ya kan, diwahyukan dan tidak pernah dirubah. Padahal sebenarnya pada kenyataannya Quran itu banyak versi, kan gitu, Ya. Usman, Hafs, ya kan, dan lain sebagainya. Nah itu. Padahal mereka mengklaim seringkali mengatakan kalau dalam perdebatan bahwa Alkitab itu sudah dirubah. Nah, seperti kata Pak Pendeta tadi, katakan justru mereka juga banyak versi, gitu. Nah, mengapa mereka masih bersikukuh gitu, tidak mengakui bahwa Quran juga banyak versinya, gitu kan, itu. Termasuk yang ada di Indonesia kan dari tulisan Hafs, gitu. Oke. Ya. Nah, coba lihat dari para yang berdebat di sini, yang berdialog di sini mengatakan bahwa Al-Qur'an itu mengapa banyak versi. Ya kan, dia kan menjelaskan ini. Dia memahami Al-Qur'an banyak versi itu di otak orang-orang kaum terjemahan ini berarti Al-Qur'an itu berbeda-beda. Dia pasti otaknya seperti itu. Banyak versi berarti berbeda-beda. Baik dari segi terjemahan, dari segi maksud Al-Qur'an, dari segi semuanya pasti otaknya seperti itu orang ini. Padahal di dalam ajaran Islam Al-Qur'an yang banyak versi itu sudah dibenarkan dengan 7 qiraat bacaan. Versinya itu tidak mempengaruhi tafsir, tidak mempengaruhi terjemahan Al-Qur'an, tidak mempengaruhi maksud ayat Al-Qur'an itu. Itu saya perjelaskan dulu. Jadi versi-versi itu sudah dibenarkan di dalam Al-Quran, hanya berkisaran cara membacanya. Versi-versi yang ada itu cara membaca Al-Quran agar memudahkan orang-orang itu membaca Al-Quranul Karim. Karena kalau Al-Quran itu dalam bentuk rasem Utsmani, tidak ada tanda baca, titik komanya, tanda harakatnya, itu orang di luar tanah Arab, Timur Tengah mungkin tentunya agak kesulitan. Nah, kemudian dimunculkanlah metode cara membaca, namanya metode qiraat, yang dibenarkan di dalam hadis Nabi. Itu ada 7 metode qiraat. Tentunya setiap 7 qiraat itu kan dibagi 7. Dalam 7 qiraat itu ada cara-cara membacanya. Per qiraat itu pun ada cara membacanya. Nah, itulah yang dibuatkan versi-versi Al-Qur'an. Makanya jangan heran ada versi Al-Qur'an versi Hafs, ada versi Wars, ada versi Korun. Nah, jadi itu versi-versi seperti itu tidak mempengaruhi tafsir, arti, maksud, dan apapun yang bersifat pemahaman dalam Al-Quran itu. Versi itu hanya berkisaran cara membaca agar memudahkan orang-orang di luar Arab membacanya. Tetapi kebodohan, mohon maaf saya sampaikan ini biar jelas ya, kebodohan cara berpikir orang-orang kaum ini, terjemahan lah khususnya ya, dia mengertinya Al-Quran yang berbeda itu disangkanya Al-Quran itu yang berbeda tafsirnya, artinya semuanya berbeda. Itu kesalahan fatalnya. Jadi Pak, tolong dipahami ya kaum terjemahan, bahwa yang berbeda itu cara membacanya. Oke, saya lanjut ya. Yang kedua Pak Pendeta, saya mau tanya, kenapa versi Al-Quran dengan Alkitab berbeda? Contohnya gini, dalam Quran kan lahir di bawah pohon kurma. Nah, itu. Nah, sedangkan Yesus di dalam Alkitab di kandang domba. Itu. Nah, ibunya Yesus adalah Maryam, ya kan?
Maryam saudaranya Harun. Padahal dalam perjanjian baru di dalam Alkitab Bible tidak seperti itu, ya kan? Nah, kalau dalam Quran kan Isa ibunya Maryam, terus saudaranya Harun, ya pasti kan orang tuanya kan Imran, ya kan? Saudaranya Musa. Sedangkan rentan tahun Isa dengan tahun Musa kan jauh sekali berbeda. Nah, kenapa seperti itu, Pak Pendeta? Jadi banyak versi yang berbeda dari dalam Quran bila dibandingkan dengan Alkitab. Tetapi mereka mengklaim bahwa kitab mereka adalah yang sempurna. Nah, kalau yang Oke. Di sini biar tidak melebar, saya langsung jawab aja masalah saudaranya Harun. Di dalam hal ini, saudara Harun dalam pemahaman orang Islam itu tidak murni, tidak seperti mengatakan saudara kandung. Tidak seperti itu saudara Harun. Saudara Harun ini bisa dinukilkan jauh ke depan, jauh ke atas gitu loh. Jadi saudara yang dimasukkan dalam Al-Quran, dalam pemahaman kami, itu saudara bukan hanya saudara kandung yang dimaksud di dalam Al-Quran itu. Jadi sangat berbeda pemahamannya mengenai arti saudara itu gitu loh. Ada saudara seagama, ada saudara yang dikatakan itu saudara satu jalur dalam versi keyakinan pemahaman gitu loh, pemahaman keyakinan mengimani sesuatu hal itu bisa dilukiskan dikatakan juga itu saudara. Jadi di sini saya jelaskan dulu karena orang ini mencoba untuk mengkorelasikan hal itu di dalam kitab Bible dia gitu loh. Saya tahu itu maksudnya, tapi sebenarnya dia tidak mengerti pemahaman saudara di dalam hal ini. Saudaranya itu artinya sangat umum masih di dalam yang disampaikan di dalam Al-Quran. Itu mengenai tafsir itu yang pertama. Yang kedua, hal-hal yang apa tadi dia sampaikan ya. Oke, kita lanjut dulu ya. Yang kedua saya lupa tadi apa dia bicara. Oke. Ketika pemerintah, kalau memang mereka mengklaim kitab mereka sempurna, mengapa harus didukung hadis-hadis? Ya kan? Kenapa Quran itu tidak bisa berdiri teguh itu tanpa ada hadis? Sama seperti Alkitab kan? Kita mengatakan Alkitab itu sempurna. Alkitab sempurna berdiri teguh. Tidak ada setelah Alkitab itu yang lainnya, hanya Alkitab. Nah, sedangkan mereka, ya kan? Mereka mengatakan Quran itu sempurna, tapi ada hadis. Nah, seperti itu. Ya, di mana hadis itu dituliskan 200 tahun setelah Muhammad, nabinya Islam itu mati. Nah, itu. Terima kasih. Oke, nah sini saya mau luruskan dulu ya. Al-Quran dan Al-Hadis itu saling melengkapi, saling mendetailkan, saling meluruskan, saling menjelaskan, dan saling berhubungan antara Al-Quran dan Al-Hadis. Itu suatu kesatuan tidak sempurna dan bukan Islam namanya kalau tidak memegang kedua-duanya itu. Nah, Al-Quran itu memang sifatnya umum, karena kalau diterangkan secara detail itu bentuknya tidak seperti Al-Quran itu ratusan buku. Anda bisa lihat Sahih Bukhari aja itu sangat banyak, belum Muslim dan yang lain-lain. Dalam hadis itu sangat banyak buku-bukunya. Jadi Al-Quran itu berbicara dia secara umum menjelaskan hal-hal yang pokok di dalam suatu ajaran. Dalam hal ini dalam Al-Quran itu sudah menggambarkan begini loh konsep ketuhanan, begini loh konsep cerita yang sebenarnya sebelum di kitab-kitab suci sebelumnya itu Al-Quran itu datang. Jadi itu secara umum. Nah, kemudian hadis Nabi yang katanya dia dituliskan 200 tahun setelah Nabi Muhammad itu sebenarnya tidak berpengaruh, karena para sahabat-sahabat Nabi, istri-istri Nabi Muhammad SAW itu menuliskan hadis-hadis itu juga di dalam bentuk lembaran-lembaran. Dalam bentuk lembaran-lembaran hadis Nabi Muhammad tersebut dalam bentuk lembaran-lembaran yang berupa kayu, pelepah kurma dan sebagainya. Dan mereka juga langsung melihat cara-cara Nabi beribadah, sholat dan menunaikan amalan-amalan gitu loh. Yang ditulis 200 tahun ini pengumpulannya dalam bentuk buku-buku, dalam bentuk seperti tadi, seperti Al-Quran itu kan dibuatkan
bundelnya menjadi seperti lembaran buku seperti saat ini kita lihat itu pada masa Khalifah Utsman. Nah, jadi tidak ada masalah. Di 200 tahun apakah sebelumnya tidak ada? Ya pasti ada, karena yang menjalani yang utamanya, peran utamanya itu ya para sahabat-sahabat Nabi dan istri-istri Nabi Muhammad SAW. Maka dari itu mereka yang menuliskan itu hadis-hadis yang mengerti keseharian Nabi Muhammad SAW itu hikmahnya dari istri-istri Nabi Muhammad SAW gitu loh. Oke, kita lanjut ya. Kalau saya ceritakan betapa banyaknya versi-versi Al-Quran, ya saya kira bukan di tempatnya ini, nanti akan direkam, akan dicatat oleh orang. Tetapi buku-buku yang menolong untuk itu sudah saya tulis. Bahkan sebelum terkenalnya Christian Prince, saya sudah menulis kontradiksi Al-Quran dengan Al-Quran, kontradiksi Al-Quran dengan hadis, dan kontradiksi Al-Quran dengan ilmu pengetahuan, termasuk kontradiksi Al-Quran dengan kisah cerita dalam Alkitab. Musa ngomong begini, tapi di dalam Al-Quran berbeda omongan Musa, kata-kata dan ceritanya. Itu. Oke, langsung saya jawab biar tidak terlebar ya kemana-mana. Artinya apapun yang coba digambarkan oleh pendeta Saifuddin Ibrahim ini, apabila itu diangkat langsung contoh atau hal-hal apapun yang dia katakan kontradiksi antara Al-Quran dan Al-Hadis dan yang lain-lain yang dengan kitab-kitab suci lain, silahkan berikan langsung contoh, tidak usah berkomen-komen yang secara umum. Ujung-ujungnya kan menggiring opini doang gitu loh. Kami siap mengcounter, Islam siap menjawab, para apologet Islam siap menjawab apapun yang Anda katakan kontradiksi di dalam Al-Quran. Silakan Anda buat apapun yang Anda suka, tetapi insya Allah kami akan jawab itu semua dan kami pastikan tidak ada yang kontradiksi di dalam Al-Quran. Karena apa? Karena sejak zaman Nabi Muhammad SAW sampai saat ini tidak ada satupun yang kami ketahui ada kontradiksi di dalam Al-Quran itu. Oleh karena itu kami mau tahu yang mana kontradiksinya itu yang dari Al-Quran itu sendiri ataupun hadis ataupun dengan kitab suci yang lain dan yang lain-lain, tidak ada. Saya tantang pendeta Saifuddin, silahkan Anda buat mana yang Anda coba katakan kontradiksi di dalam Al-Quran. Pasti terjawab di dalam Islam, tidak bakal ada. Karena Al-Quran itu sempurna. Sampai dulu, sampai sekarang tidak ada yang bisa menandingi Al-Quran itu. Dari segi apapun. Baik dari segi tulisannya, dari segi pemahamannya, dari segi maknanya, dari segi apapun gitu loh. Anda bayangkan orang yang bernama Tamparagi, katanya mau coba menandingi Al-Quran. Boro-boro menandingi Al-Quran. Dia aja tidak bisa membaca Al-Quran, tidak bisa mengerti bahasa Arab. Bagaimana mau menandingi Al-Quran? Makna yang terkandung di dalam Al-Quran itu penuh dengan kaidah-kaidah dalam bahasa Arab, nahwu Arab, hal-hal apapun yang terlukis dalam kaidah Al-Quran itu sangat banyak dan sangat luas cakupannya, itu dalam bahasa Arab. Nah, orang yang bernama Tamparagi mencoba katanya membuat Al-Quran. Ternyata yang dibuat itu bukan Al-Quran dalam bahasa Arab, yang dibuat terjemahan dalam bahasa Indonesia. Itu pun dia mencoba untuk membuat beberapa, ya anggaplah bait ayat gitu loh, yang dikatakan oh ini loh menandingi katanya. Ternyata setelah dicek itu hanya bahasa terjemahan, yaitu bahasa Indonesia. Sedangkan Al-Quran itu menyeluruh, sifatnya itu menyeluruh umum seluruh dunia. Jadi kalau hanya di terjemahan bahasa Indonesia berarti tidak bisa dong menandingi ke Al-Quran. Karena Al-Quran seluruh dunia umum. Nah itu keistimewaan Al-Quran. Jangankan mau menandingi bahasa Arabnya, bahasa Indonesianya pun ternyata Tamparagi KO. Karena dia menuliskan cara membuat Al-Qurannya itu seperti bentuk bebel, bentuk pasal-pasal yang seperti di dalam Alkitab dia, kan itu sesuatu yang lucu gitu loh.
membuat mau menandingi terjemahan Al-Quran. Ingat ya, mau menandingi terjemahan Al-Quran bahasa Indonesia, ternyata itu pun salah. Dan ini fatal. Anda bisa cek di akun Tanpa Ragi yang dia coba-coba untuk menandingi terjemahan Al-Quran bahasa Indonesia gitu loh. Kan lucu sekali gitu loh. Jangankan secara umum bahasa Indonesianya dia salah gitu loh. Membuatnya seperti bentuk Alkitab, seperti bentuk Bible. Cara redaksi pembuatannya kan lucu gitu loh. Sedangkan Al-Quran tidak seperti itu. Terjemahan Al-Quran juga tidak seperti itu. Oke, kita lanjut kembali ya. Maksud kalau saya bicarakan itu ya mungkin saja nanti akan marah atau tersinggung. Tetapi apa yang dilakukan, semua yang saya tulis itu bisa dibuktikan, bisa dilihat, bisa diteliti ulang, prediksikan oleh setiap orang yang mau belajar perbandingan agama. Karena ilmu perbandingan agama ini adalah sebuah ilmu yang diakui dunia, bahwa ada perbandingan agama antara satu dengan yang lain. Itu sebagai ilmu murni untuk mempelajari agama-agama. Tentang Kristen juga kita bebas orang melakukan penelitian apapun secara ilmiah tentang kekristenan, dan pendeta serta jemaat tidak boleh tersinggung, tidak boleh marah dengan apapun yang orang katakan tentang Alkitab, karena Alkitab ini adalah kitab suci terbuka untuk dibaca, dipahami, bahkan diteliti oleh orang-orang. Silakan orang nggak suka dengan Alkitab lalu mengatakannya itu palsu. Sekarang tanyakan mana yang lebih baik, orang pengikut Alkitab dengan pengikut kitab Gotolocok atau ajaran Marxisme. Silakan, terbuka untuk melakukan penilaian tentang itu. Jadi saya tidak bisa menjawab rinci terhadap pertanyaan Anda karena ya sungkan juga untuk menjawabnya. Iya, kalau saya ini Christian Prince selalu sembunyi di sono gitu. Ya mungkin bisa saja saya ngomong. Kalau begitu tanyakan kepada Christian Prince. Pertanyaan tadi Anda akan dijawab, dan saya sudah menulis juga bagian-bagian itu. Terima kasih. Ya. Terima kasih Bunda. Ya. Oke, terima kasih sahabat Gerasi ya. Oke, selamat malam. Selanjutnya dengan Coba lihat penjelasan dari Pendeta Saifuddin, sifatnya umum kan? Ya kan, ternyata sifatnya sangat umum sekali. Dia mencoba untuk ya menggiring-giring opini, hal-hal apa. Coba dia sebut berani apa namanya, oh ini loh yang kontradiksi, ini seperti ini. Kami akan bantah, akan jawab. Tidak ada yang kontradiksi di dalam Al-Quran, sekali lagi. Jadi ini hanya suatu ya omongan kosong doang, karena dia mengomongkan sesuatu tidak membuktikan gitu loh. Ya seperti saya sampaikan sini, orang yang mendalilkan sesuatu harus membuktikan. Nah, Pendeta Saifuddin tidak bisa membuktikan contohnya. Padahal dia bisa mendalilkan sesuatu, menggiring opini, tapi contohnya nggak ada. Itu suatu kebodohan juga namanya gitu loh. Lanjut ya. Andres. Ya, selamat malam. Selamat malam. Ya, mau bertanya silakan. Ya, silakan. Salam Pak Saifuddin, Shalom. Shalom. Ya. Sehat Pak? Sehat, haleluya. Haleluya. Pak, ini lanjut pertanyaannya masalah Gracia tadi itu yang soal itu loh Pak, ada 31 versi Quran yang berbeda, yang riwayat, duri, dan apalagi hak. Itu yang di Indonesia kita pakai yang mana itu Pak? Kok katanya kan sama, satu teks, seragam, tapi kok kenapa ini ada 31 yang berbeda? Ini kita di Indonesia ini sebenarnya pakai yang mana Pak? Gitu. Yang Di Indonesia ini memakai satu versi saja.
versi yang diakui oleh seluruh dunia adalah seperti Al-Quran yang saya pegang ini. Al-Quran yang saya pegang ini versi seluruh dunia mengakui seperti ini, gitu. Sebenarnya ini orang sok tahu. Ini namanya pendeta Saifuddin sok tahu berkomentar menjawab orang seperti itu. Ya sebenarnya sih tidak ada masalah dia menjawab seperti itu. Dan itu sebenarnya dia tidak mengerti apa yang di dalam Al-Quran, mana yang dimaksud qiraat Al-Quran, apa yang dimaksud versi Al-Quran itu gitu loh. Dia tidak mengerti, buktinya dia menyebutnya secara umum kan. Ini loh yang padahal di Indonesia pada umumnya orang memakai versi Hafs. Jadi di orang Indonesia pada umumnya memakai versi Hafs ya. Jadi versi itu yang dipakai umumnya pada bangsa Indonesia. Beda dengan ada orang yang memakai versi Wares, versi Kolun. Dan itu cara membaca, sekali lagi qiraat, cara membaca Al-Quran. Jadi versi Al-Quran itu bukan berarti Al-Qurannya berbeda, terjemahannya berbeda, tafsirnya berbeda, bukan. Versi ini digunakan untuk membaca Al-Quran biar orang di luar Islam yang jauh, maksudnya di luar Islam wilayahnya loh ya, wilayah Islam yang sangat jauh sampai ke Afrika sana mengerti cara membaca Al-Quran. Makanya ada versi-versinya itu. Dan ini dibolehkan di dalam Islam. Qiraat 7 qiraat bacaan Al-Quran itu dibolehkan. Ciri-cirinya juga sudah ada qiraatnya itu. Huruf-huruf yang mendasari cara membaca perqiraat itu pun ada huruf-hurufnya. Ciri khas huruf-huruf itu. Jadi kalau huruf-huruf itu ditambahkan atau cara tanda barisnya ditambahkan ke dalam Al-Quran itu tidak mempengaruhi tafsir ayat arti Al-Quran itu. Karena apa? Karena tanda-tandanya itu sudah diketahui bahwa oh ini versi ini, versi ini. Tidak mempengaruhi teks ayat Al-Quran itu. Itu kesalahan fatalnya ya biasalah para orang-orang kaum terjemahan kan menggiring opini negatif padahal tidak ada yang beda. Seandainya versi-versi itu dibuang semua tanda bacanya, tanda qiraatnya itu cara harakatnya, titik komanya dibuang semua, jadilah Rasam Utsmani itu kembali. Dan apabila Rasam Utsmani diterjemahkan, diartikan, ditafsirkan, ya sama, seluruh dunia sama. Tinggal dilihat asbabun nuzulnya, ya udah. Tapi Al-Quran tidak bakal bisa berubah artinya, apalagi maksud Al-Quran itu. Suatu kebodohan kalau mengatakan berbeda. Mari kita lihat kebodohan orang ini menjelaskan versi Al-Quran yang dia katakan berbeda. Mari kita cek ya. Syiah mempunyai Al-Quran sendiri dan cara membaca sendiri, hadisnya pun berbeda. Orang Syiah dengan orang Sunni saling bermusuhan. Orang Sunni yaitu orang Indonesia, Malaysia, Pakistan itu orang Sunni itu mengatakan Al-Quran yang mereka pegang inilah yang benar, tetapi orang Syiah bilang Al-Quran kamilah yang benar, dan seterusnya. Oke. Nah, kalau masalah topik ini kembali pendeta ini melebar kembali ke jalur lain. Dia sebenarnya inti orang ini dia penggiringan opini doang. Penggiringan opini, tidak membahas per detail masalah kitab Al-Quran itu. Dia mencoba mencolek-colek hal-hal itu. Padahal kita ketahui bersama semua bahwa Syiah itu di luar ajaran Islam. Tidak perlu lagi dibentur-benturkan antara Syiah dengan Islam. Karena Islam tidak mengakui itu Syiah. Karena itu ajaran Syiah itu tidak diakui dalam Islam itu gitu loh. Jadi tidak ada korelasi lagi antara Syiah dengan Islam itu gitu loh. Sekali lagi ini sudah sangat jelas, terbantahkan langsung. Ya, oke, kita lanjut. Saya kira bukan di tempatnya ini, nanti akan direkam, akan dicatat oleh orang. Tetapi buku-buku yang menolong untuk itu sudah saya tulis, bahkan sebelum terkenalnya
Christian Prince, saya sudah menulis kontradiksi Al-Quran dengan Al-Quran, kontradiksi Al-Quran dengan hadis, dan kontradiksi Al-Quran dengan ilmu pengetahuan, termasuk kontradiksi Al-Quran dengan kisah cerita dalam Alkitab. Musa ngomong begitu. Oke. Semua yang Anda sampaikan hanya logika umum, pernyataan umum yang sifatnya hanya penggiringan opini, Pak Pendeta Saifuddin ya. Karena tidak ada kontradiksi satupun di dalam Al-Quran. Kalau ada, silahkan Anda tampilkan, silahkan Anda perlihatkan kepada kami. Buku-buku yang Anda coba gelontorkan yang sudah ada tampilkan itu sudah habis dijawab, dibantah semua sesuai dengan Al-Quran itu sendiri dalam menggali Al-Quran itu. Jadi tidak ada yang kontradiksi. Saya hanya kasih gambaran ya. Kalau Anda mengatakan Al-Quran berbantahan dengan Al-Quran, tidak mungkin karena Al-Quran itu turunnya itu sesuai dengan asbabun nuzul, sebab turunnya ayat. Jadi tidak ada ayat yang satu dengan ayat lain itu berbantahan, berkontradiksi. Karena secara logika ayat itu turun sesuai dengan asbabul nuzulnya, sebab turunnya ayat. Nah, kemudian Anda mencoba untuk menggiring opini Al-Quran berkontradiksi dengan hadis. Dengan hadis pun tidak ada yang bertentangan. Karena hadis itu ada, itu menjelaskan hal-hal apa saja yang bersifatnya umum, yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala di Al-Qur'an, kemudian dituliskan di dalam hadis. Dijabarkannya penjabarannya. Saya kasih contoh salat. Apa itu salat? Nah, salat kemudian dijelaskan di dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Bagaimana berkontradiksi kalau hadis itu sendiri sumbernya daripada Al-Qur'an, menggali isi kandungan Al-Qur'an. Oke. Nah, kemudian Anda mencoba kembali mengaitkan ya Pendeta Saifuddin, mengaitkan dengan katanya Al-Quran berkontradiksi dengan ilmu pengetahuan. Nah, kalau tentang ilmu pengetahuan, itu saya sampaikan kepada Anda, manusia kan keterbatasan, sangat terbatas kemampuannya. Di mana di saat itu Al-Quran menjelaskan kepada manusia bahwa ini loh, di lautan itu ada dinding air yang tidak bisa bercampur satu sama lain. Itu dijelaskan di Al-Quran. Kemampuan manusia pada masa itu belum bisa membuktikan itu. Nah, kemudian setelah di zaman-zaman sekarang ternyata air laut yang dijelaskan di Al-Quran yang bahwa tidak akan bercampur, air laut tersebut ternyata bisa dibuktikan saat ini. Nah, berarti pengetahuan saat ini itu kan ilmu pengetahuan. Nah, belum tentu apa yang disampaikan Al-Quran ini bisa dimengerti juga untuk saat ini. Ada mungkin masa akan datang lagi. Nah, seperti itu saya contohkan. Seperti ini lagi saya contohkan ya. Pada saat itu Al-Quran mengatakan bahwa mumi Fir'aun yang mengaku Tuhan itu akan diselamatkan Tuhan, dilindungi nanti mumi itu sebagai pelajaran bagi kaum berikutnya, generasi berikutnya. Pada masa itu kan tidak percaya orang-orang pada saat itu karena Al-Quran berbicara seperti itu. Bahkan di dalam kitab suci yang penuh perubahan-perubahan mengatakan bahwa mumi itu jasadnya hancur, tubuhnya hancur gitu loh. Itu kan dikatakan begitu di dalam kitab kaum terjemahan ya kan. Nah, ternyata Al-Quran berkata tubuhnya utuh. Setelah tenggelam Firaun itu ditenggelamkan di dalam lautan itu oleh Allah. Nah, itu tubuhnya utuh dan nanti menjadi pelajaran bagi generasi berikutnya. Itu Al-Quran mengatakan begitu. Sedangkan di kitab terjemahan, kaum terjemahan itu tubuhnya hancur. Mumi Firaun itu tidak bisa lagi, tidak mungkin ada. Ternyata Al-Quran bisa dibuktikan sampai saat ini bahwa mumi Firaun ditemukan dan sekarang bisa dilihat di museum itu, wajah Firaun yang diceritakan di Al-Quran itu. Dan alhamdulillah
banyak para peneliti, para ilmuwan yang meneliti Firaun itu masuk Islam. Silakan Anda buka itu informasinya di dalam Google, di YouTube juga ada itu. Orang yang menguak tabir mumi Firaun yang tenggelam di Laut Merah, yang ditenggelamkan Allah itu ternyata itu mengandung hikmah bahwa Al-Quran itu benar sesuai dengan ilmu pengetahuan. Dan ternyata orang-orang yang menggali itu, yang meneliti itu banyak masuk Islam. Termasuk orang yang meneliti itu, mumi Firaun itu yang utuh tubuh-tubuhnya. Anda bisa cek di museum itu mumi Firaun. Semoga Anda juga bisa mendapat hidayah di situ gitu loh. Bahwa apa yang disampaikan Al-Quran terbukti juga berdasarkan ilmu pengetahuan. Nah, yang jadi masalah ini kemampuan manusia kan terbatas memahami makna Al-Quran itu apabila disandarkan kepada ilmu pengetahuan yang luas ini cakupannya. Ya, tinggal penggalian dan hal-hal itu bisa dituangkan dalam bentuk konkretnya tentunya. Oke, saya lanjut ya. Tapi di dalam Al-Quran berbeda omongan kata dan ceritanya. Itu yang saya maksud. Kalau saya bicarakan itu, ya mungkin saja nanti akan marah atau tersinggung. Tetapi apa yang dilakukan, semua yang saya tulis itu bisa dibuktikan, bisa dilihat, bisa diteliti ulang, prediksikan oleh setiap orang yang mau belajar perbandingan agama. Pendeta Saifuddin, buku-buku yang Anda sudah buat itu sudah dijawab oleh orang Islam, sudah dijawab semua orang-orang Muslim. Bahkan di dalam video, sebagian buku-buku Anda ini sudah saya jawab juga dalam video ini, di video-video saya sebelumnya, Pendeta Saifuddin ya. Jadi buku-buku yang Anda itu buat itu sudah dijawab semua oleh orang Islam, dan tidak ada yang benar sesuai dengan ajaran Islam itu yang Anda buat itu. Karena Anda tidak memahami, dalam membuat itu tidak memahami asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya ayat, tidak mengkorelasikannya dalam ilmu konteks ayat tersebut, apa yang mau digali di dalam konteks ayat tersebut. Anda hanya pada saat itu membandingkan teks per teks. Jadi sebenarnya Anda tidak mengerti, dan sudah dibantah oleh kaum muslimin. Orang Islam sudah menjawab, termasuk akun saya, video saya sebelum ini juga sudah ada sebagian menjawab video Anda dalam buku-buku yang Anda buat itu. Jadi ya tidak ada yang menakutkan buku Anda, tidak ada. Selama orang itu berpegang kepada ilmu tauhid, umat Islam, kaum muslimin berpegang kepada ajaran tauhid dengan sifat-sifat yang wajib dan mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala, insyaallah tidak akan bakal bisa digoyang keimanan umat Islam dengan buku-buku seperti itu. Oke, kita lanjut. Perbandingan agama ini adalah sebuah ilmu yang diakui dunia, bahwa ada perbandingan agama antara satu dengan yang lain. Itu sebagai ilmu murni untuk mempelajari agama-agama. Tentang Kristen juga kita bebas orang melakukan penelitian apapun secara ilmiah tentang kekristenan, dan pendeta serta jemaat tidak boleh tersinggung, tidak boleh marah dengan apapun yang orang katakan tentang Alkitab, karena Alkitab ini adalah kitab suci terbuka untuk dibaca, dipahami, bahkan diteliti oleh orang-orang. Silakan orang nggak suka dengan Alkitab lalu mengatakannya itu palsu. Sekarang tanyakan mana yang lebih baik, orang pengikut Alkitab dengan pengikut kitab Botolocok atau ajaran Marxisme. Silakan, terbuka untuk melakukan penilaian tentang itu. Jadi saya tidak bisa menjawab rinci terhadap pertanyaan Anda karena ya sungkan juga untuk menjawabnya. Iya, kalau saya ini Christian Prince selalu sembunyi di
sono gitu. Ya mungkin bisa saja saya ngomong. Kalau begitu tanyakan kepada Christian Prince. Pertanyaan tadi, Anda akan dijawab, dan saya sudah menulis juga bagian. Oke, saya langsung jawab aja. Saya kira untuk menggiring opini atau menjelaskan atau berdebat atau hal apapun di dalam suatu ajaran agama itu sah-sah aja selama tidak mencela, tidak mengatakan atau tidak menghina. Seperti saya kasih contoh ya, orang yang bernama Muhammad KC itu kan dia bukan berbicara agama di situ, bukan membedah keilmuan agama, bukan membedah ajaran Islam. Dia malah menyalahkan buku Sapinah. Dia mengatakan buku Sapinah sesat. Nah, ini yang dilarang sebenarnya seperti ini. Kalau mau berdebat tentang doktrin, berdebat tentang ajaran suatu agama, berdebat tentang keyakinan agama, silahkan. Silahkan, banyak sekali pendebat-pendebat Islam yang siap. Anda bisa kunjungi ke Geraha Muslim, ke Geraha Mu'alaf. Anda silahkan berdebat. Itu ada yang sangat siap sekali seperti Pak Nandar. Sangat siap berdebat, siapa aja Mu'alaf atau siapapun yang mau berdebat. Pendeta Saifuddin silahkan berdebat. Kunjungin itu Geraha Mu'alaf. Itu fair. Moderatornya fair, tidak ikut campur, tidak ikut mengotak-ngatik seperti orang yang bernama Tamparagi. Kemarin dia berdebat menjadi moderator, seolah-olah ternyata moderator ikut jadi pemain, di mana Elwan pada saat berdebat sama MKC itu malah Tamparagi ikut campur membaur jadi pemain. Masa begitu moderator jadi pemain? Akhirnya membuat pertanyaan-pertanyaan juga, berbicara bla bla bla. Itu kan tidak baik, namanya tidak fair moderator jadi pemain. Anda bisa cek sendiri dalam akun Tamparagi itu. Itu apakah itu baik di dalam posisi seperti itu? Ya, tidak baik. Nah, kalau Geraha Mu'alaf itu fair. Moderator posisinya sebagai moderator. Artinya yang mau berdebat dari kalangan dari Kristen ataupun Islam itu fair. Nah, jadi kalau mau fair, baik, moderatornya itu saya sarankan kalau mau berdebat tentang ajaran agama, tentang berbicara tentang agama, ke Geraha Mu'alaf itu para moderatornya baik gitu. Jadi tidak seperti Tamparagi ya, dia berbicara tentang miring sebelah gitu loh. Miring, dia membela, pada kita bisa lihat dari Elwan itu pada saat dia berdebat dengan MKC, malah Tamparagi ikut campur. Seharusnya biarin aja urusan mereka, tapi dibatasin kalau memang melenceng. Tapi kan itu ikut campur, menanyakan yang sesuatu yang sudah tidak fair lagi gitu loh. Ikut berdebat juga, ikut menanyakan juga, itu kan suatu hal yang sangat di luar konteks posisinya sebagai moderator. Apa gunanya mengadakan posisi live seperti itu gitu loh. Ini saya sampaikan kepada yang ingin berbicara tentang Islam, tidak ada masalah. Yang salah itu apabila gini loh, mengatakan buku orang sesat, mengatakan buku Sapinah sesat, mengatakan buku ini tidak menyamakan posisi buku ini seperti kitab suci, itu kan suatu kebodohan namanya. Padahal buku ini ada sumbernya dari kitab suci Al-Quran itu, sumbernya dari kitab Al-Hadis itu. Buku Sapinah itu ada. Buku Sapinah ada menjelaskan, menerangkan, menghususkan untuk hal-hal bab bahasan dari tema atau topik yang dibahas dalam Al-Quran dan Al-Hadis itu ada. Biasanya di dalam Sapinah itu dikutip dalam Imam Syafi'i. Jadi ini suatu kebodohannya orang-orang yang kaum terjemahan itu, termasuk Muhammad KC ini, mengatakan sesat itu bedakan. Tolong dibedakan berbicara agama, doktrin agama, keyakinan agama dengan menghina gitu loh. Dengan mengatakan sesat seorang itu. Anda dikatakan sesat, apa Anda marah kira-kira? Buku orang itu baik-baik, dicetak baik-baik, beredar di seluruh dunia. Tiba-tiba datang orang yang bernama Muhammad KC mengatakan buku sesat.
Sumbernya dari mana dia mengatakan sesat? Oh, ternyata di dalam buku Sapina ada rukun iman, rukun Islam. Iya, memang ada, karena itu menggali, menjelaskan itu yang di sumbernya dari Al-Quran dan Al-Hadis. Tidak ada buku Sapina itu tanpa ada Al-Quran, tanpa ada Al-Hadis. Rukun Islam yang digali di dalam buku Sapina itu sumbernya dari Al-Quran dan Al-Hadis. Jadi otak yang mendengar ini ya, terutama kaum-kaum terjemahan, bisa mengerti dan bisa membedakan mana itu penghujat, mana penghinaan, mana itu berbicara tentang ajaran agama, mana itu perdebatan. Islam terbuka perdebatan, berbicara agama terbuka, tapi bukan seperti orang yang bernama Muhammad KC atau sebenarnya Kosman Cornelius, yang sebenarnya juga itu masih diteliti nanti posisinya itu. Apabila ada pemalsuan atau penipuan di dalam identitas Muhammad KC itu, ya dia tanggung sendiri nanti resikonya gitu loh. Oke, kita lanjut ya. Terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Duta. Ya. Oke, baik. Terima kasih sahabat Jerati ya. Oke, selamat malam. Selanjutnya dengan Andres. Ya, selamat malam. Selamat malam. Ya, mau bertanya silakan. Ya, silakan. Salam Pak Sehudin, Shalom. Jerman Kronik. Ya. Sehat Pak? Sehat. Haleluya. Haleluya. Pak, ini lanjut pertanyaannya masalah Gracia tadi itu yang soal itu loh Pak, ada 31 versi Quran yang berbeda, yang riwayat, duri, dan apalagi hal itu yang di Indonesia kita pakai yang mana itu Pak? Kok katanya kan sama, satu teks, seragam, tapi kok kenapa ini ada 31 yang berbeda? Ini kita yang di Indonesia ini sebenarnya pakai yang mana Pak? Gitu. Yang Indonesia ini memakai satu versi saja. Versi yang diakui oleh seluruh dunia adalah seperti Al-Quran yang saya pegang ini. Al-Quran yang saya pegang ini versi seluruh dunia mengakui seperti ini, gitu. Syiah mempunyai Al-Quran sendiri, dan cara membaca sendiri, hadisnya pun berbeda. Oke, langsung saya potong aja. Sebenarnya Pendeta Saifuddin itu tidak mengerti dia tentang Al-Quran, versi-versi Al-Quran dia tidak mengerti, makanya dia jawab secara umum. Tapi saya tidak singgung dulu masalah versi Hafes, versi Waras, dan versi Kolon. Tidak ada gunanya juga saya berbicara tentang itu kepada orang ini, masalah ini, karena dia tidak menyinggung juga itu, biarin aja sudah. Dia bicara satu yang sama, itu urusan dia. Yang di sini saya tekankan, berbicara tentang Syiah, sekali lagi itu di luar Islam. Tapi di sini Pendeta Saifuddin mencoba mengkorelasikannya dengan ajaran Islam, versi Al-Quran dalam Islamnya. Itu di sini langsung saya bantah aja bahwa Syiah, ajaran Syiah itu bukan dari Islam. Sekali lagi ya, ajaran Syiah bukan Islam. Walaupun ada kemiripan, ada hal-hal yang mirip di dalam Islam, tapi itu bukan Islam. Saya lagi ya, saya kasih tekankan sini. Ya, seperti ajaran kaum Kristen ya. Di dalam Kristen juga ada pecahan seperti Islam Ortodoks, ya kan? Islam Ortodoks, Islam Kristen, Kristen Ortodok, Kristen Katolik, Kristen Protestan. Nah, jadi kan itu seperti itu. Apakah bisa disamakan antara konsep ketuhanannya antara Kristen Ortodok dengan Kristen Katolik maupun Protestan? Nah, itu mereka yang tahu tentunya, tapi ya seperti itu gambarannya. Tapi di dalam Islam untuk Syiah itu tertolak semua gitu loh. Jalurnya ini tertolak. Jadi apapun yang dibicarakan oleh Pendeta Saifuddin terbantahkan gitu loh ya. Dengan orang Sunni saling bermusuhan, orang Sunni yaitu orang Indonesia, Malaysia, Pakistan itu orang Sunni. Itu mengatakan Al-Quran yang mereka pegang inilah yang benar, tetapi orang Syiah bilang Al-Quran kamilah yang benar, dan seterusnya.
Jadi kita tidak perlu mencari kepada mereka sampai mereka tersungkur sekalipun, ya biarin aja. Saya tegaskan kembali ya, di dalam ajaran Islam itu ada panduan Al-Quran dan Al-Hadis. Sekali lagi saya sampaikan, ada pedoman panduan umat Islam itu Al-Quran dan Al-Hadis yang bersumber dari Allah dan yang dibawakan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, apabila ada ajaran, apabila ada suatu organisasi, ada kelompok, atau apapun namanya itu, yang sudah menyimpang dari Al-Quran, yang sudah menyimpang dengan Al-Hadis, maka itu bisa dikatakan sesat. Ajaran tersebut tidak sesuai lagi dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, di sini saya mau contohkan salah satu contoh. Di dalam ajaran kaum-kaum itu, dia mengatakan nikah itu boleh nikah kontrak. Sedangkan di dalam Islam sebagai hikmah perkawinan itu tidak boleh seperti itu. Itu sudah dibantah dari Al-Hadis. Nah, apabila tetap ada ajaran yang menekankan nikah kontrak itu boleh, membenarkan, maka dia bertentangan dengan Al-Hadis gitu loh. Nah, karena dia bertentangan, maka itu bisa dikatakan itu ajaran yang sesat. Itu salah satu contoh dulu saya sampaikan, belum dari contoh-contoh yang lain. Jadi sangat mudah mengcounter, menjawab sesuatu di dalam Islam, sangat mudah. Apabila ada yang bertentangan dengan Al-Quran dan Hadis, maka itu bukan dari Islam. Saya kasih contoh yang lain. Banyak akun-akun dari Muslim sendiri yang kadang-kadang memposting menjelek-jelekan dari saudaranya sendiri sesama Islam. Bahkan dia membuli kiai-kiai, ustadz-ustadz yang sudah dikenal di masyarakat gitu loh. Itu ada akun-akun seperti itu dari Islam itu sendiri gitu loh. Nah, dia mencela, menjelek-jelekan, membuli ustadz-ustadz itu gitu loh. Nah, itu ada akun-akun yang sudah sangat besar, subscribernya pun sangat banyak sekali itu loh. Ujung-ujungnya kan itu berbicara politik juga di dalam sana. Saya tidak sebutkan nama akunnya ya untuk kebaikan. Nah, itu dia membuli-buli para ustadz-ustadz itu dengan alasan yang tidak jelas. Tentunya buliannya itu ya berkisar dengan hal-hal yang nggak sesuai dengan Islam. Padahal di dalam Islam itu dilarang menyakiti sesama Muslim, sudah dicanangkan dalam hadis Nabi. Nah, apabila ada orang seperti itu, ada akun seperti itu, maka itu akun boleh dikatakan itu akun sesat, tidak sesuai dengan ajaran Islam. Nah, anehnya memang sudah tahu seperti itu, masih aja orang yang berpihak kepada akun itu yang menyenangi, suka. Itu buktinya subscribernya sampai bukan ribuan lagi itu, ya jutaan, kan seperti itu gitu loh. Padahal yang dibully itu banyak sekali, yang dirusak, yang dijahat-jahatin akun ustadz-ustadz ini gitu loh. Nah, ini gambarannya gitu loh, rusaknya orang pemahaman tentang ajaran Islam itu, bahwa kalau seperti itu perbuatan bertentangan dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Oke, kita lanjut ya. Nanti mereka akan mengatakan lakum dinukum waliyadi, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Jadi jadinya tentang versi yang sudah banyak sekali itu karena penemuan kecanggihan teknologi hari ini. Waktu saya kuliah di Solo, saya kuliah tentang usul fikih, itu yang terkenal hanya karena bacaan, 7 bacaan. Qiraah sab'ah, itu cara membaca Al-Quran. Ada yang baca U, ada yang membaca I, ada yang membaca A gitu. Cara membacanya, dan cara membaca itu telah membuat perbedaan arti lahir. Nah, coba lihat. Padahal pendeta ini sudah mengerti bahwa itu cara membaca Al-Quran, tetapi dia mencoba menyimpangkan bahwa cara membaca ini katanya mempengaruhi arti. Ini suatu kebodohan namanya. Kenapa saya sampaikan kebodohan?
Karena arti Al-Quran itu tidak akan pernah berbeda dengan cara membacanya itu. Karena cara membaca ini sudah diketahui, metodenya, barisnya, tanda bacanya itu sudah diketahui. Huruf-huruf yang ditambahkan di dalam itu pun sudah diketahui. Jadi otomatis apabila huruf-huruf itu dihilangkan, tanda baca itu dihilangkan, maka kembali kepada rasem Utsmani. Maka arti Al-Quran itu sama semua seluruh dunia. Terjemahan Al-Quran itu sama seluruh dunia. Yang berbeda itu cuman karena ditambahkan cara membaca, tanda harokat, tanda huruf, tanda titik koma, maka itu hanya cara membaca. Kesalahan fatal orang pendeta ini mengatakan berbeda, tafsirnya itu suatu kebodohan. Berbeda artinya suatu kebodohan. Saya sampaikan lagi, suatu kebodohan. Tidak ada yang berbeda. Oke, saya lanjut. Gara-gara itu hanya vokalnya saja, bunyi vokal a i u gitu saja itu sudah membedakan pengertian dan arti di dalam bahasa Arab. Misalnya kolbun itu hati. Tetapi kalau disebut kalbun, anjing gitu. Itu dari udah beda jauh gitu. Ada Kaleb itu kan Bani Kaleb itu anak anjing gitu. Dalam Kaleb itu anjing, kalbun itu anjing, kolbun hati, kof dengan kaf itu sudah membedakan. Oke, nah di sini pendeta Saifuddin mencoba mencontohkan cara membaca, tetapi dia salah. Salahnya di mana? Karena dia salah, itu yang dibuatnya contoh ini itu huruf yang dirubah, bukan cara membaca tanda koma, tanda titik koma, harokat, bukan itu. Kalau di dalam versi Al-Quran yang benar itu qiraatnya itu titik koma tanda bacanya, bukan merubah huruf, susunan huruf. Kalau yang disampaikan oleh pendeta ini itu susunan huruf, ya jelas berbeda susunan huruf. Dan itu tidak mungkin terjadi di dalam Al-Quran. Susunan huruf, bentuk huruf rasem Utsmani berbeda, tidak mungkin terjadi. Apabila ada yang mencoba bentuk huruf, tulisan huruf-hurufnya itu berbeda di dalam Al-Quran rasem Utsmani, maka itu adalah Al-Quran yang salah, Al-Quran yang palsu. Tidak benar, tidak ada seperti itu di dalam Al-Quran. Bakal ketahuan apabila mencoba menyimpang dari rasem Utsmani. Sekali lagi, nah yang dicontohkan oleh pendeta ini itu adalah bentuk huruf kaf dengan ko itu beda bentuk huruf, itu sangat sekali tertolak dalam qiraat, tidak ada. Yang benar adalah penambahan huruf itu ada huruf tertentu dan itu juga sudah ada hurufnya dalam qiraat. Nah kemudian yang benar juga adalah tanda titik koma, tanda harokat, tanda baris, itu yang benar dalam metode qiraat. Bukan mencoba untuk merubah dari rasem Utsmani. Ini salah. Contoh yang salah yang coba direfleksikan, dicontohkan oleh pendeta, kemudian dikorelasikan kepada qiraat versi yang Al-Quran yang berbeda-beda itu. Ini contoh yang salah. Contoh yang salah ditampilkan oleh pendeta Saifuddin. Nah, perbedaan bacaan ini telah meributkan dan telah membuat bangsa Arab bahkan saling perang pada zaman-zaman awal Islam itu. Nah, itu yang perlu saya sampaikan. Oke. Saya sampaikan kembali, tidak ada akibat perbedaan bacaan orang kaum muslimin di saat itu berperang. Tidak benar, karena orang Islam di Timur Tengah sana tidak ada bacaannya itu yang memerlukan qiraat. Bahkan rasem Utsmani yang gundul, rasem Utsmani yang yang tidak ada titik komanya, itu mereka sudah bisa membacanya dengan sama. Jadi tentunya tidak ada perbedaan dalam hal ini. Nah, oleh karena itu ini membantah omongan dari pendeta Saifuddin yang ngalur ngidul yang mengatakan umat Islam itu berperang gara-gara
kiroat bacaan yang ini, tidak ada. Orang Timur Tengah tidak memerlukan bacaan kiroat, metode kiroat. Mereka cukup dengan Rasam Utsmani yang masih polos, yang tidak ada tanda bacanya, mereka sudah bisa membaca itu. Jadi ini menolak argumen kembali kebohongan dari pendeta Saifuddin Ibrahim ya. Kalau berperang yang dari jalur hal-hal yang lain mungkin oke lah, boleh lah, tapi bukan masalah ini. Jadi ini saya hanya menitik beratkan menolak dari kebohongan pendeta Saifuddin ini. Saya lanjut lagi ya. Oke. Pak, satu lagi pertanyaannya. Ini ada yang meriwayatkan Muhammad suatu setahun setelah kematiannya itu, kalau nggak salah ya, namanya Muhammad bin Ishaq. Itu gimana Pak? Kenapa kok apa ya istilahnya riwayat Nabi yang sepenting itu kok nggak diriwayatkan di peristiwa yang zaman? Kenapa harus nunggu 200 tahun setelah Muhammad meninggal baru diriwayatkan sama Muhammad bin Ishaq itu? Dan di jalur yang lain Muhammad bin Ishaq itu kan dianggap penipu ini sama Imam siapa namanya, Imam Anas atau siapa itu di hadis itu? Ya. Itu memang sudah terjadi di kalangan muslimin sendiri. Gitu. Tadi saya sudah bilang Imam A, Imam B, ahli hadis itu semuanya ada persamaannya dan ada benturan-benturan mereka di dalam meriwayatkan hadis, sejarah dan sebagainya. Tetapi sekarang ini kecanggihan teknologi ini mereka ribut bukan karena versi Al-Quran, tetapi pada esensi Alkitab, ayat-ayat Al-Quran itu dan cara memahaminya, yaitu kalam. Itu ribut dalam ilmu kalam. Jadi itu. Jadi cara menerjemahkan, kemudian meriwayatkan dan mentafsirkan ayat-ayat ini. Misalnya, ada yang mengatakan, apakah Al-Quran itu kalam Allah? Gitu. Apakah Al-Quran itu sudah tertulis sejak di Lauhul Mahfuz, sudah ada semuanya? Nah, itu melahirkan perbedaan-perbedaan dan kelompok-kelompok, menjadi banyak sekali kelompok di dalam Islam. Akhirnya ada juga yang saling berperang, ribut karena pendapat itu, masalah kalam. Ya, Baik, cukup ya Pak. Sebenarnya lucu gitu ya. Sebenarnya Al-Quran itu kan sudah sangat jelas kitab suci yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Itu adalah firman Allah, kalam Allah yang diturunkan kepada nabi-nabi baik sebelum Al-Quran itu datang. Jadi intinya bagaimana? Intinya ya nggak ada masalah. Kalau cuman hal seperti itu kok sampai ribut, ya nggak ada masalah. Dalam Islam itu sudah sangat jelas dan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kitab-kitab sucinya yang sebelum Nabi Muhammad, yaitu kitab suci Taurat kepada Nabi Musa, kitab suci Injil kepada Nabi Isa atau Yesus, kepada kitab suci Al-Quran kepada Nabi Muhammad, dan sebagian lembaran-lembaran suhuf yang berupa suhuf. Suhuf ini diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada suhuf yang pertama, yaitu Nabi Abraham atau Ibrahim, kepada suhuf kepada Nabi Solomon atau Sulaiman, kepada Nabi Daud, kepada Nabi Yesaya. Nah, jadi seperti itu gambarannya. Jadi ada yang berbentuk kitab suci, ada yang berbentuk lembaran-lembaran suhuf-suhuf. Jadi ini sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala informasikan di dalam Al-Quran. Jadi tidak ada korelasi sebenarnya. Kok malah hal-hal yang sudah jelas begini umat Islam berbenturan, berkelahi, itu adalah suatu kebohongan kembali yang coba digulirkan, yang coba dibuat opini-opini negatif oleh orang bernama pendeta Saifuddin ini gitu loh.
Hal-hal yang sudah jelas ngapain berkelahi, ngapain sampai bertengkar ribut. Tidak ada hal-hal yang seperti itu sampai ribut. Apalagi Anda berbicara tentang kalam Allah, tentang firman Allah, ya sudah sangat jelas. Di dalam Al-Quran juga sangat jelas artinya dan pemahaman Al-Quran itu sendiri. Kita lanjut. Oh ya, kalau cukup aja lah. Oke. Ya. Terima kasih Pak Gubernur. Terima kasih. Ya. Sama-sama. Jadi apakah Alkitab ini wahyu Allah yang tidak pernah dipalsukan atau tidak? Ya, kita larinya kepada Al-Quran. Kenapa enggak ke Tripitaka saja? Haleluya. Haleluya. Oke, nah saya closing ya. Sebenarnya orang-orang kafir, orang-orang di luar Islam itu sudah dari dulu sebenarnya mau mencoba untuk menggoyang kitab suci Al-Quran ini sudah sejak zaman dulu. Ini sudah dibuktikan dari berbagai macam bentuk-bentuk yang mencoba untuk menyerang Al-Quran. Dari segi apa aja dia mencoba pada masa itu. Terbukti gagal gitu loh. Terbukti gagal. Dari segi bahasa, dari segi makna, dari segi qiraat, dari segi apapun mereka gagal. Sampai saat ini tidak ada satupun orang yang bisa menandingi Al-Quran itu. Menandingi gaya bahasa Al-Quran. Menandingi keistimewaan Al-Quran itu. Tidak ada satupun yang bisa menandingi. Bahkan Al-Quran itu adalah sumber ilmu pengetahuan juga yang sudah digali sejak zaman dulu sampai saat ini. Ya, jadi intinya ya kita insya Allah umat Islam itu selama berpegang kepada Al-Quran dan Al-Hadis tidak akan bisa salah, tidak akan bisa terjerumus kepada hal-hal yang di luar itu gitu loh. Insya Allah selama kita masih berpegang kepada Al-Quran dan Al-Hadis, maka kita akan berada di posisi yang benar, yang sesuai dalam Islam itu sendiri, dan dengan mudah tentunya membantah, menjawab, mengcounter, bahkan mengatasi apapun dalam yang mencoba untuk menyerang ajaran Islam itu sendiri gitu. Oke, ini dulu ya yang review saya terhadap akun Papel88 ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan apabila ini bisa bermanfaat untuk saudara-saudara kita yang lain ya di-share aja kemana-mana ke teman-teman kita yang lain untuk mengetahui bahwa dalam dunia medsos itu sangat mudah sekali informasi yang menyesatkan dan informasi yang bermanfaat kepada kehidupan kita itu masuk. Jadi insya Allah apabila Anda mencoba untuk berbuat demi kebaikan orang lain, demi kebaikan saudara-saudara kita yang lain, kita hanya bisa mampu berbuat seperti ini dengan meng-share ke orang lain, itu pun suatu nilai ibadah di mata Allah Subhanahu wa taala. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.